Hai para hadirin, ketahuilah sesungguhnya nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, yakni bukan nikmat mata yang bisa melihat, bukan nikmat kuping yang bisa mendengar, bukan nikmat mulut yang bisa berbicara, bukan nikmat hidung yang bisa bernafas, tapi nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk ciptaannya, yakni dilahirkannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan bahwasannya Nabi Dawud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Man, ni'mat sabir, wahai Tuhanku, apa nikmat yang paling kecil?" Lalu Allah menjawab, nikmat yang paling kecil adalah ketika aku memberikan nafas kepada seluruh makhluk yang aku ciptakan. Wa ma ni'matu kabir, dan apa nikmat yang paling besar? Lalu Allah menjawab, nikmat yang paling besar adalah ketika aku melahirkannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling besar yang Allah turunkan? Karena sesungguhnya Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi, laulaka ya Muhammad ma khalaqta abla. Jika bukan karenamu wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah fi ardillah wa fi sama'illah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman ila wa'mi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja serta puji syukur kita kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta nikmat, yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa menghadiri acara maulid ini. Alhamdulillah kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dan bersama orang-orang yang mulia. Dan salawat dan salam semoga kita curahkan kepada keharibaan alam Nabi yang mana sedang kita peringati acara kelahirannya ini, Nabi yang mana Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Bahidu man dzukirtu indahu fala yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi Ketua Musyawarah Al-Jihad Bapak Oman, Ketua RW 6 Bapak Lili Rojali, dan para segenap Ustaz Ilyas, Ustaz Step, Ustaz Aning, Ustaz Saimi, Kiai Haji Hafiz, Kiai Haji Sobari, Kiai Haji Safiuddin Santika. Semoga Allah memanjangkan umur beliau semua. Amin. Semoga Allah memuliakan beliau semua. Amin amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati segenap para hadirin jamaah al-jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
Allah meninggikan derajat kalian semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Alamin. Baik para hadirin, ketahuilah sesungguhnya nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yakni bukan nikmat mata yang bisa melihat, bukan nikmat kuping yang bisa mendengar, bukan nikmat mulut yang bisa berbicara, bukan nikmat hidung yang bisa bernafas, tapi nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk ciptaannya, yakni dilahirkannya Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana diceritakan bahwasanya Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya man ni'matus saghir, wahai Tuhanku, apa nikmat yang paling kecil? Lalu Allah menjawab, nikmat yang paling kecil adalah ketika aku memberikan nafas kepada seluruh makhluk yang aku ciptakan. Wa ma ni'matul kabir, dan apa nikmat yang paling besar? Lalu Allah menjawab, nikmat yang paling besar adalah ketika aku lahirkannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling besar yang Allah turunkan? Karena sesungguhnya Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi, laulaka ya Muhammad ma khalaqta abla. Jika bukan karenamu wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta ini. Maka sungguh beruntunglah kita telah dilahirkan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh alam, yang dimana kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita beruntung karena dilahirkannya Nabi Muhammad, yang dimana karena Nabi Muhammadlah kita mempunyai akhlak yang terpuji, kita mempunyai akhlak yang bagus. Karena sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang baik. Maka sungguh kita beruntunglah dilahirkan dengan Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai umatnya, yang dimana Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti. Yang dimana nanti di akhirat, nanti manusia dikumpulkan di satu tempat dari zamannya Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad sekarang ini, manusia dikumpulkan di tempat yakni padang mahsyar. Yang dimana di padang mahsyar itu seluruh umat berkumpul di situ. Umat Nabi Adam dan umat Nabi Muhammad berdempetan saking sempitnya di padang mahsyar, sehingga di tempat itu saking panasnya matahari hanya berjarak 1 hasta dari kepala manusia. Maka ada orang kafir yang saking panasnya di padang mahsyar, saking sempitnya di padang mahsyar, dia berkata, ya Allah, cepatkanlah ya Allah, aku sudah tidak kuat di sini, lebih baik aku di neraka daripada aku di sini. Padahal sesungguhnya di nerakanya Allah begitu azab yang sangat pedih melebihi di padang mahsyar. Detik demi detiknya, menit demi menitnya, tidak akan Allah hentikan azabnya kepada seorang hamba yang berkhianat kepada Allah, kepada seorang hamba yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu mereka orang-orang kafir, mereka ataupun orang-orang yang berdosa, umat Nabi Muhammad yang berdosa, mereka akan meminta pertolongan kepada nabinya masing-masing. Yang dimana yang pertama mereka meminta pertolongan kepada Nabi Adam dan berkata, ya Nabi Adam, sesungguhnya engkaulah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tolonglah aku wahai Nabi Adam. Lalu kata Nabi Adam, nafsi binafsi, sendiri-sendiri
Lalu mereka datang kepada Nabi Musa dengan berkata, "Ya Nabi Allah Musa, engkau kalamullah, engkau sering berbicara kepada Allah, maka tolonglah ampunan kepada kami." Lalu kata Nabi Musa, "Nafsi binafsi, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian karena sesungguhnya Allah sedang murka kepada kalian semua." Lalu mereka datang kepada Nabi Ibrahim dengan berkata, "Ya Nabi Ibrahim, engkau adalah kekasihnya Allah, maka tolonglah kami." Lalu kata Nabi Ibrahim, "Nafsi binafsi, sendiri-sendiri aku tidak kuat untuk menolong kalian. Tapi coba kalian datang ke orang yang sedang bersujud kepada Allah, orang yang sedang di sana yang sedang bersujud kepada Allah meminta ampunan kepada umat untuk umat-umatnya. Cobalah engkau ke sana karena dia menabi atau rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." Yakni yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad yang sedang bersujud kepada Allah. Maka Allah berseru kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, bangunlah. Ya wahai Muhammad, berdirilah. Mintalah apa yang kamu minta. Mintalah syafaat kepadaku, maka akan kamu kabulkan." Maka ketika orang-orang itu datang kepada Nabi Muhammad dengan berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah kami." Lalu Rasulullah membalas, "Baik, aku akan menolong kalian sebagaimana kalian dahulu senantiasa bersalawat kepadaku, sebagaimana kalian dahulu telah merindu kepadaku." Maka jika kita ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad, ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, maka sering-seringlah bersalawat kepada Nabi Muhammad, sering-seringlah merindu kepada Sayyidina Muhammad, dan hadirilah adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya jika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak akan ada ruginya. Karena sesungguhnya salawat Nabi Muhammad, salawat kepada baginda Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi-Nya Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan langsung oleh Allah, diperintahkan langsung oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah berselawat kepada Nabi-Nya. Maka kalian wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kepada Nabi sebagaimana kalian sebagai salam penghormatan kepadanya. Maka jika kita banyak bersalawat kepada Nabi, Nabi bersabda di dalam hadisnya, yakni barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan membalasnya 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan membalasnya 1000 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, maka Allah haramkan jasadnya menyentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu mulianya jika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sampai Allah membalasnya. Bahkan Allah mengharamkan jasad kita menyentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud Allah membalas salawat kita ini? Yakni Allah menurunkan rahmatnya kepada kita begitu banyak sebagaimana kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan jika kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, sungguh kita akan merugi. Karena sesungguhnya jika kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita tidak akan mendapat syafaat. Dan jika kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak mengenal kita. Maka jika kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Begitu mulianya Nabi Muhammad sampai seluruh makhluk alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengenal Nabi Muhammad. Sebagaimana jika Nabi Muhammad berjalan, di situ batu pepohonan akan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan diceritakan bahwasannya ketika Nabi Muhammad sedang di tepi sungai, beliau didatangi oleh orang kafir.
Lalu orang kafir ini berkata, "Ya Muhammad, aku ingin pembuktianmu jika kamu benar-benar Rasul." Lalu kata Nabi Muhammad, "Apa yang ingin kau buktikan ya bulan?" Lalu kata orang kafir ini, "Di sana banyak bebatuan dari yang kecil hingga yang besar. Maka panggillah batu yang paling besar dan paling tua yang ada di sana." Lalu kata Nabi Muhammad, "Jika aku yang memanggil batu yang paling besar itu, maka sesungguhnya dari batu yang kecil hingga batu yang besar itu akan datang kepadaku." Lalu kata orang kafir ini, "Lalu bagaimana?" Lalu kata Nabi Muhammad, "Cobalah engkau panggil batu yang besar ini untuk menghadap kepadaku." Lalu ketika orang kafir itu berjalan ke batu yang besar dengan berkata, "Wahai batu, engkau dipanggil orang yang di sana." Lalu ketika batu yang tadinya dia menyatu dengan tanah, batu yang tadinya kokoh di tempatnya, seketika bergetar dengan getaran yang sangat kencang sampai dia berjalan kepada menghadap Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Lalu wa orang sallim. kafir ini tidak percaya. Orang kafir ini menyangka bahwasanya ini sihir. Lalu orang kafir ini berkata, "Wahai Muhammad, cobalah tanya kepada batu ini apakah dia mengenalmu." Lalu kata Nabi Muhammad, "Ya Hajar, man ana?" Wahai batu, siapa aku? Lalu batu menjawab, "Anta Muhammad ibni Abdullah." Engkau adalah Muhammad, anak daripada Abdullah. Maka sungguh beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dulu umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh yang tidak mau diajak oleh Nabi Musa untuk menjalan kepada Allah, untuk menyembah Allah, dia ketika diadab oleh Allah. Tapi apa kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sering berbuat maksiat kepada Allah, yang sering melarang akan larangan Allah, Nabi Muhammad tidak menurunkan azab kepada kita. Maka jika kita berbuat maksiat kepada Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad saking mulianya, jika kita bertobat kepada Allah, maka seketika Allah akan mengampuni kita sebagai umat Nabi Muhammad. Saking mulianya kita sebagai umat Nabi Muhammad, dahulu Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang mempunyai dosa yang besar, yang mempunyai dosa walaupun sebesar gunung, walaupun seluas-luasnya lautan, ketika bertobat kepada Allah maka Allah langsung ampuni. Namun jika umat terdahulu ingin bertobat kepada Allah, itu Allah suruh lompat dari atas gunung ke bawah baru ditobati. Maka sungguh beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan sungguh beruntungnya telah dilahirkannya sosok yang mulia, yakni Sayyidina Muhammad. Sallallahu Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin sekian dari saya. Mohon jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Uzur maqala wa la tazur maqala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Azamini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.